Assalamualaikum, halo rekan pendengar. Bagaimana kabarnya di akhir tahun ini? Semoga selalu sehat sentosa dan selalu dilimpahkan kebahagiaan. Kembali lagi dengan saya, Diah Ayu Astriani di podcast Ruang SDM. Ada yang masih ingat podcast pertama saya di tahun 2020? Ketika pandemi sedang tinggi-tingginya dan seluruh dunia gaduh. Saya membahas 3 zona yang akan dilewati seseorang ketika berada di kondisi yang tidak diinginkan. Ada zona ketakutan, zona belajar, dan juga zona bertumbuh. Dan izinkan saya bertanya, sudah sampai mana perjalanan rekan pendengar di tahun 2021 ini? Dan juga di podcast terakhir saya di penutupan tahun lalu, di situ saya sedikit memberi tips untuk rekan pendengar bagaimana menghadapi awal tahun 2021. Nah, sekarang kita ketemu lagi nih di akhir tahun 2021. Jadi, ada cerita apa dari rekan-rekan melewati lika-liku tahun 2021? Dan kira-kira sudah siap untuk melewati tahun 2022? Mungkin sebagian ada yang merasa biasa saja, namun sebagian ada yang merasa excited, dan mungkin sebagian lagi bahkan ada yang tidak siap melewati tahun 2022. Nah, kenapa sih kira-kira setiap diri seseorang itu mengalami respon yang berbeda-beda? Itu karena tiap diri seseorang melewati banyak hal yang juga berbeda, pengalaman, emosi, persepsi, dan pola pikir yang juga berbeda. Di sini, saya ingin mengajak rekan pendengar untuk tetap siap melewati masa-masa di mana mungkin tidak sesempurna ekspektasi kita. Dengan cara apa kira-kira? Nah, yang pertama, kita harus mengerti betapa pentingnya rasa syukur untuk kebahagiaan diri. Menurut riset Thrift Global, tingkat kebahagiaan menjadi lebih besar ketika kita merasa cukup dan berkata terima kasih. Terima kasih kepada Tuhan, terima kasih kepada diri kita sendiri, untuk teman-teman, keluarga, saudara, ataupun pasangan kita. Saya yakin pasti rekan pendengar sudah mengetahui dari banyaknya manfaat menanam rasa syukur untuk kebahagiaan diri. Poin yang pertama, kebiasaan bersyukur membuat pikiran kita terfokus pada hal-hal positif. Jadi, ketika kita fokus dengan hal positif dan ada hal negatif datang, diri kita sudah siap dan dapat melihat dari perspektif positif, di mana kita bisa mengambil hikmah dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Kemudian, poin yang kedua, kita lebih menghargai diri kita atas pencapaian yang telah kita raih. Maksudnya, dengan kita menghargai diri kita atas banyaknya hal yang telah kita lewati, kita jadi tahu, ternyata kita mampu loh, ternyata yang kemarin ditakutkan bisa dilewatin. Nah, dari situ akan bisa menjadi tolak ukur ketika kita melewati hal yang kita takutkan ke depannya, otak kita akan memberi respon bahwa, oh saya bisa, saya sanggup melewatinya. Seperti itu. Selanjutnya, poin ketiga. Dengan merasa bersyukur, pikiran dan emosi kita menjadi lebih tenang dan stabil. Kok bisa? Oke, jadi ketika kita bersyukur, kita akan lebih mudah memfilter hal-hal untuk diri kita sendiri. Kita dapat mengambil hikmah dari banyaknya kejadian, dan kita bisa menghargai diri kita sendiri. Dari situ kita dapat mengendalikan diri kita, dan akan muncul yang namanya inner peace atau ketenangan dalam diri kita. Oke, yang keempat, rasa syukur mampu membuat kita tetap optimis saat menghadapi kesulitan. Saya pernah dengar salah satu quotes berbunyi, pikiranmu seperti ombak lautan. Kamu bisa berselancar di atasnya atau tenggelam di dalamnya. Jadi, ketika kita menanamkan dan meningkatkan rasa syukur di dalam diri kita akan fokus dengan hal positif, menghargai, dan juga tenang. Dari situ kita akan memiliki strong mind atau pikiran yang kuat. Be strong mind and always believe that the impossible is possible. Dari situ kita akan selalu merasa optimis, bahkan ketika kita mengalami kesulitan.
kelebihan memiliki strong mind itu, kita dapat menangani kegagalan, belajar dari kesalahan, mempercayai diri sendiri, dan juga menangani emosi. Jika rekan pendengar adalah salah seorang yang memiliki strong mind atau pikiran yang kuat, maka rekan pendengar adalah contoh orang yang mampu mengelola diri. Namun bukan berarti menjadikan diri kita seorang yang keras kepala. Yang saya sebutkan tadi adalah 4 tanda kalau kita sudah memiliki strong mind. Semoga di tahun 2022 banyak kebahagiaan yang menghampiri kita. Kita diberikan banyak sekali kekayaan. Salah satunya kekayaan akan kesehatan, kaya akan energi positif, kaya akan pengetahuan, dan juga kaya akan rasa syukur. Saya mau ajak rekan pendengar untuk yuk kita ucapkan banyak terima kasih kepada diri sendiri untuk banyaknya cerita di tahun 2021. Tetap semangat, tingkatkan rasa syukur kita, jadikan tahun 2022 adalah tahun untuk bertumbuh. Untuk saling menghargai, saling bersyukur, dan juga memiliki strong mind. Jangan lupa untuk selalu menikmati proses yang sedang kita jalani. Pahit dan manis yang sudah kita lewati adalah bagian dari sukacita perjuangan yang akan kita nikmati di kemudian hari. Saya Diah, sampai jumpa di podcast Ruang SDM selanjutnya.